Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Sehat, sukacita, saya diberkati. Ya, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita sama-sama boleh bertemu kembali walaupun masih secara online. Iya, jadi adik-adik walaupun secara online kita harus ibadah dengan semangat ya, dengan sukacita. Tidak ada lagi yang ibadahnya sedih-sedih ataupun loyo-loyo ya, karena kita semua mau menghadap siapa? Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa saja sih aktivitas adik-adik selama seminggu yang lalu? Kalau kakak Yuni, apa saja aktivitasnya di rumah? Kalau kakak Yuni biasa memasak, kemudian menyapu, mencuci piring, kemudian tidak lupa adik-adik juga kalau bangun tidur membaca Alkitab. Ya, adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah mulai bosan di rumah, adik-adik bisa mengikuti kakak Yuni ya, bantu orang tua, membaca Alkitab, tidak hanya main handphone, apalagi main game ya. Iya. Jangan keterusan ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan mulai sekolah minggu kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian, mari kita bersukaria. Adik-adik, sekarang ayo kita bergerak bergoyang bersama ya. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Kita menyanyi satu lagu lagi, Yesus sayang semua. Ya, kakak Sidik, musik. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggumu boleh dapat bertemu kembali walaupun masih secara online. Saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal hingga berakhirnya, biarlah dapat terjadi sesuai dan seturut dan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik silakan duduk kembali.
kita menyanyi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Iya, ada gayanya Kakak Evelyn, berarti harus berdiri Oh ya. iya, kita berdiri ya. Iya. Masih berdiri ya adik-adik. Ayo berdiri kembali adik-adik semua. Ya, Kakak Sidik musik. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau menyanyi lagi ya Kak Yuni. Ya boleh, kita menyanyi lagi. Masih berdiri semua ya supaya semangat, tidak ada yang loyo-loyo. Kita menyanyi lagi satu pujian ya. Yesus anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja ya. Musik Kakak Sidik. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik sekolah minggu silakan duduk kembali. Sekarang Kakak Yuni kita akan apa? Kita akan Mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ya. Kita menyanyi lagi Kak Sidik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah Kakak Sinda yang akan membawakan firman-Mu, biarlah ia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga anak-anak sekolah minggumu yang akan mendengarkan, biarlah semuanya dapat duduk dengan manis dan tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Kakak Sinda. Iya, terima kasih Kakak Yuni dan Kakak Evelyn. Iya, shalom adik-adik semua. Shalom. Iya, masih semangat ya? Iya, masih semangat jika tadi Kakak Yuni dan Kakak Evelyn sudah mengantar kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya, Bu Guru mau tanya dulu.
Alkitabnya sudah siap semua ya? Iya, sudah siap. Iya, pintar semua. Iya, nanti minta tolong kepada mama atau bapak atau kakak untuk sama-sama membuka Alkitab ya. Nanti kita akan membaca Alkitab ya. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang baru lagi. Penasaran ya? Iya. Penasaran? Iya, penasaran. Nah, Bu Guru mau bertanya dulu. 1 minggu itu berapa hari? 7 ya? Ya, 7. Hari apa saja? Bantu ya untuk kita sebutkan hari-harinya. Pertama hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Iya, nah adik-adik kalau hari ini hari apa? Hari Minggu. Iya, kalau hari Minggu itu adik-adik biasanya bikin apa? Setiap hari Minggu? Iya, setiap hari Minggu pastinya bangun cepat karena kita akan ibadah. Iya, pintar semua. Nah, Bu Guru juga mau bertanya sama adik-adik. Kita umat Kristiani, kita ada namanya hari raya besar. Nah, Bu Guru mau tanya, ada berapa hari raya besar bagi umat Kristiani? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Siapa? Ayo, jangan malu-malu. Masih hangat-hangat ya hari raya itu. Ya, coba sebutkan hari raya apa saja? Hari raya kelahiran Yesus Kristus yang biasa diperingati dengan hari raya Natal. Iya, yang kedua hari raya apa? Kematian Tuhan Yesus Kristus yang biasa diperingati Jumat Agung. Yang ketiga hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang biasa disebut dengan hari raya Paskah. Iya. Dan yang keempat yang baru-baru diperingati waktu hari Kamis. Siapa yang masih ingat? Hari raya apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Dan yang kelima yang kita peringati hari ini yaitu hari turunnya Roh Kudus atau biasa disebut tentang hari Pentakosta. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan belajar hari Pentakosta. Namun adik-adik semua duduknya tetap manis-manis ya, karena kita akan menonton video gambaran tentang keturunan Roh Kudus. Iya, duduk yang manis ya. Kita akan menonton video bersama-sama. Nanti setelah nonton video, nanti adik-adik akan mengerti tentang Roh Kudus. Iya, mari kita nonton bersama-sama. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang.
dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Ya, nah adik-adik tadi sudah pada nonton ya? Potongan video yang sangat singkat. Namun adik-adik bisa melihat bahwa Roh Kudus itu digambarkan seperti angin dan api. Ya. Kalau adik-adik tadi menontonnya dengan seksama, pasti adik-adik akan tercengang melihat apa yang terjadi di video itu karena Roh Kudus yang bekerja. Ya. Nah, dalam cerita tadi, Roh Kudus itu digambarkan sebagai angin dan api. Ya, angin itu kalau bunyinya seperti apa? Ya, begitu ya. Kalau api dia itu nyala api dia menyala. Tetapi nyala api itu digambarkan sebagai Roh Kudus, diartikan sebagai roh kebenaran yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa dan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik tadi sudah melihat juga dalam video. Siapa tadi yang berkumpul? Di kota mana? Iya, para murid berkumpul di kota Yerusalem. Di kota Yerusalem, mereka berkumpul dan Roh Kudus turun atas mereka. Nah, di situ bukan hanya para murid Tuhan Yesus kan? Tadi kita sudah nonton bersama. Dari berbagai suku bahasa ada di situ. Tetapi ketika ada satu murid Tuhan Yesus, dia bisa menyampaikan firman Tuhan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menyampaikan firman Tuhan, padahal di situ berbagai bahasa, tetapi orang-orang yang berkumpul di situ bisa memahami dan mengerti apa firman Tuhan yang disampaikan. Ya, itulah karena Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memampukan para murid untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya mau kasih contoh satu, misalnya ya, cahaya. Cahaya. Kalau ini apa? Kalau pagi ini kan pastinya ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu berwujud tidak? Tidak ya, tetapi melalui cahaya kita bisa melihat keindahan dunia, banyak hal kita bisa lihat melalui cahaya dan bisa menerangi kegelapan. Begitupun dengan
Roh Kudus. Jika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka kita semua akan dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa seperti apa yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus. Ya, sampai di sini cerita kita. Namun sebelumnya Ibu Guru mau kasih satu ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nanti adik-adik semua membuka Alkitabnya ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di situ bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nanti adik-adik menghafal ya. Nah, adik-adik, tema cerita kita pada hari ini yaitu Roh Tuhan datang untuk menolong. Ayat Alkitabnya dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, sampai di sini cerita kita. Ayat hafalannya jangan lupa dihafal ya. Ya. Ya, adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan menyanyi satu pujian. Kakak Epe dan Kakak Yuni mohon bantuannya. Ya, kita akan melakukan satu pujian. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Tahu semua ya? Ya, silakan berdiri. Ya, ikuti gerakannya Kakak Evelyn dan Kakak Yuni ya. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Ikuti Kakak Evelyn dan Kakak Yuni ya. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ya, adik-adik silakan duduk semua. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan karunia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Selama seminggu lamanya ya Tuhan, Tuhan telah menuntun kami dalam segala aktivitas kami, dalam berbagai hal yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami boleh diberi kekuatan, diberi kesehatan dan kesempatan ya Tuhan untuk beribadah
bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan kepadamu. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak sekolah minggumu dalam seminggu yang akan datang, dalam segala apa yang akan mereka lakukan, dalam pendidikan mereka. Tuhan tetap ada memberkati dan menyertai mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu dalam pertumbuhan mereka, dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan tetap ada menyertai dan memberkati mereka. Tuhan tetap memelihara dan menopang dalam kehidupan mereka. Berkati juga ya Tuhan untuk kedua orang tua yang tak pernah lelah dan setia untuk mendampingi anak-anak sekolah minggumu dalam tumbuh kembang mereka. Kiranya kasih dan karunia-Mu Tuhan tetap ada dan tetap tercurah bagi kehidupan anak-anak sekolah minggumu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan yang sedang terjadi pada saat ini, di mana ya Tuhan virus corona masih ada, tetapi kami punya Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan nyata dan kami tetap ada dalam lindungan-Mu. Berkati Tuhan kota kami di mana kami berdiam, kota Kendari. Biarlah ya Tuhan Engkau terus menyertai dan memberkati setiap kota yang kami diami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengasuh-pengasuh sekolah minggu dalam tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan, untuk mendidik anak-anak sekolah minggumu, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Tuhan Engkau terus memperlengkapi pengasuh-pengasuh sekolah minggumu sehingga mereka mampu untuk melakukan tanggung jawab. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari mempersiapkan persembahan yang sudah diberikan oleh kedua orang tua. Ya, jangan lupa adik-adik, persembahannya dimasukkan di dalam amplop. Nanti dititipkan kepada mama atau papanya supaya dibawa ke gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita saat ini, kita menyanyi Sungai Sukacitamu. Kakak Sidik, musik. Persembahan kita, sekarang lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, serta membawa persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan firman Tuhan dimanapun digunakan.
Berkati juga yang masih ada pada kedua orang tua kami, agar dapat digunakan dengan bijaksana. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang untuk mengakhiri sekolah minggu kita, ayo bangkit berdiri semua. Ayo semuanya berdiri. Ya, berdiri semua. Kita akan menyanyi, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dan kita menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Kakak Sidik, musik. Rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari kita satu di dalam doa, diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi saat ini kami anak-anak-Mu, kami tertunduk di hadirat-Mu, kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Berkati kami dalam segala kegiatan kami ke depannya, sehingga minggu depan kami boleh kembali melaksanakan ibadah di hari Minggu. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Mariam. Kepada Ibu Guru dipersilahkan. Ya, adik-adik, apa kabarnya? Sehat, sukacita, saya diberkati. Ya, tadi kita telah dengar cerita dari Kakak Sinda tentang turunnya Roh Kudus melalui api dan angin. Ya, dan tadi juga Kakak Sinda sudah memberi ayat hafalan. Jadi tugasnya minggu depan ayat hafalannya itu dihafal, terus direkam, dikirimkan di grup Smart ya. Siapa yang menghafal nanti dikasih hadiah. Ya, semua yang menghafal akan dikasih hadiah. Jadi tolong disampaikan sama mama, papanya, supaya kalau kalian menghafal di videokan.
Terus videonya itu dikirim ke grup Smart ya. Minggu depan nanti Ibu Guru akan umumkan siapa-siapa yang menghafal setelah Ibu Guru lihat dari grup WA. Setiap yang menghafal nanti dikasih hadiah ya. Ini supaya anak-anak juga ikut aktif ya. Supaya mama papa juga bisa membantu untuk mengaktifkan anak-anaknya sehingga yang menghafal nanti akan dikasih hadiah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita virus corona makin bertambah. Untuk itu anak-anak harus semakin ketat penjagaan prokesnya ya. Protokol kesehatan tetap dijaga. Jangan lupa cuci tangan. Apalagi Kak Evelyn? Memakai masker. Terus menjaga jarak. Ya, selain itu kita harus juga banyak istirahat, makan makanan yang segar, makan sayur, minum air putih banyak dan istirahat yang banyak ya. Sehingga kita tetap sehat dan jangan keluar-keluar kalau tidak penting ya. Ibu Guru sampaikan karena virus corona semakin kejam ya, semakin banyak orang yang terpapar. Jadi itu salah satu kita menghindari dari virus corona, berkembangnya virus corona. Ya, demikian adik-adik. Pada hari ini Ibu Guru mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.